Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini ada handphone Samsung A20 dengan kasus LCD retak. Baik, langsung kita eksekusi. Jangan lupa pertama slot SIM-nya dilepas. Nah, di belakang sini ada lem atau di bagian backdoornya, maka saya bantu dengan blower. Untuk panasnya silakan menyesuaikan blower masing-masing. Kalau saya biasanya di panasnya 3, udaranya juga 3. Bagi teman-teman yang belum mempunyai blower, bisa dengan dibantu cairan, bisa thinner, bisa minyak kayu putih, bisa bensin ya. Sedikit-sedikit dicari celahnya. Untuk nyeset jangan terlalu dalam, karena di bagian atas itu ada fleksibel fingerprint ya. Nah, ini sudah terbuka. Di sini harus diangkat fingerprintnya. Nah, di sini soketnya harus dilepas. Ini pendek sekali ya, jadi harus dibantu dengan pinset. Ini lemnya masih utuh. Sekarang kita lepaskan semua baut-bautnya. HP ini rilis tahun 2019 bulan April. Untuk RAM 3, memori 32 GB. Baik, sekarang kita lepaskan penutup mesinnya. Cukup dengan kuku saja. Nah, di sini ada fleksibel LCD. Kita lepaskan soket baterainya. Nah, ini soket penghubung ke LCD ya. Jadi tanpa harus melepas baterai, mengetesnya pun sangat mudah. Cukup ditempelkan saja. Silakan dicari posisi nyamannya untuk mengetes. Nah, sekarang kita nyalakan. Ada 2 pin, kita hubungkan dengan pinset. Oke, sudah menyala. Sekarang kita akan tes terlebih dahulu apakah LCD ini berfungsi dengan baik. Kalau sudah aman, maka selanjutnya akan kita lakukan pengeleman. Ini wajib saya lakukan ya, sebelum melakukan pengeleman, supaya tidak terjadi kesalahan sehingga harus kerja 2 kali. Selanjutnya kita lepas soket baterai, kemudian soket LCD, kemudian lepas juga soket penghubung ini fleksibel biar tidak mengganggu ya. Ini jalur pengecasan. Kita congkel karena ini ada perekatnya. Oke, sekarang kita lepas LCD-nya dari depan. Nah, kita cari celah yang paling mudah. Biasanya yang ada pecahan, tinggal kita teruskan. Nah, untuk pinggiran LCD ini sangat mudah karena lemnya sudah agak lunak, sehingga saya tidak perlu menggunakan blower. Namun tantangannya adalah di tengah LCD itu ada perekat. Ini ciri-ciri dari LCD yang Super AMOLED ya. Itu rata-rata di tengah ada lemnya atau perekat semacam double tip, sehingga lumayan kuat. Nah, di sini saya hanya menggunakan bantuan thinner ya.
untuk melunakkan perekatnya. Namun di sini perlu kesabaran tentunya. Tapi tidak ada resiko ya, karena LCD dalam keadaan sudah rusak. Yang penting LCD ini bisa terlepas sedikit-sedikit sambil ditarik sampai ke dasar. Nah, di sini ada fleksibelnya. Oke, sudah terlepas. Nah, ini ya, lemnya sangat kuat. Selanjutnya kita bersihkan pinggiran bezelnya atau frame dengan menggunakan pinset atau dengan alat yang lain. Dipersilahkan. Terakhir, bersihkan dengan sikat supaya debu-debunya bersih. Sebelumnya kita presisikan terlebih dahulu untuk memastikan LCD ini presisi, karena ada sebagian produk LCD yang tidak bisa presisi. Biasanya harga yang menentukan kualitasnya, apalagi di tipe Samsung itu sangat beragam kualitas dan harganya. Maka teman-teman ketika mendapatkan servisan LCD khususnya di tipe Samsung, terlebih dahulu dikonfirmasi mau yang biasa atau yang OLED dengan harga yang berbeda tentunya, dan dijelaskan kalau yang biasa itu tidak sepresisi yang OLED. Oke, di tengah sini kita kasih lem ya, cukup 4 titik saja untuk lebih aman karena bawaannya di lem ya. Dipresisikan, saya menggunakan lem T7000, itu sangat direkomendasikan. Sambil ditekan-tekan, setelah itu kita ikat dengan karet gelang untuk proses pengeringan. Untuk jumlah karet silakan disesuaikan kebutuhan. Saya biasanya antara 5 sampai 6 karet tergantung panjang si HP tersebut. Kemudian untuk tengah, atas, bawah juga saya gunakan supaya hasilnya lebih presisi ya, lebih rapat. 3 garis seperti ini sudah cukup. Oke, 1 jam sudah berlalu, minimal 1 jam ya untuk pengeringan. Kita pasangkan soket LCD-nya, dan ini fleksibel penghubung ke mesin atas. Jalur pengecasan baterai kita pasang. Oke, kita tes. Alhamdulillah aman. Sambil proses loading, kita pasangkan kerangkanya, ditekan pelan-pelan. Selanjutnya kita pasangkan baut-bautnya. 1 tahapan lagi, maka pekerjaan kita selesai. Terakhir kita tutup kembali back covernya atau backdoornya, aman ya. Nah, di sini lem masih bawaan, sepertinya ini masih kuat, jadi saya tidak akan menambahkan lem yang lain. Namun di sini PR-nya adalah menghubungkan kembali soket fingerprint, tapi ini agak kesulitan ya karena sangat pendek. Dikira-kira kalau sudah pas ditekan. Nah, kita tekan-tekan untuk bagian pinggirannya supaya rapat kembali. Terakhir biasanya saya lunakan lagi dengan blower seperti ini supaya lebih rapat kembali.
Baik, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.